Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nadra dengan NIM 2024 Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Konsekuensi Bahasa Indonesia SD dengan dosen pengampu Ibu Mardiana Sari Magister Pendidikan. Di sini saya akan menceritakan legenda Kimas Bunang dari Sumatera Selatan. Pada zaman dahulu sebelum berdirinya suatu dusun atau kampung, hiduplah beberapa kelompok keluarga. Mereka terpencar-pencar tempat tinggalnya. Mereka juga hidup selalu berpindah-pindah tempat dari suatu tempat ke tempat lainnya. Hidup kelompok keluarga ini sangat bergantung kepada alam sekitarnya. Jika alam di sekitarnya tidak lagi memberi bahan makanan yang dibutuhkan, kelompok keluarga ini berpindah tempat. Pada waktu itu, masing-masing kelompok keluarga mempunyai nama sendiri-sendiri, di antaranya ialah 1. Kelompok Jipang di Karanglang. Kelompok ini diketuai Depati Jipang dan dibantu oleh 2 orang, yaitu Singgang Sanajaya Sampurna dan Adipati Remangkeh. 2. Kelompok Susukan di Karanghanyut. Kelompok keluarga ini diketuai Kimas Bunang dan dibantu oleh 3 orang, yaitu Kribau, Puyang Ketip, dan Puyang Bajang. 3. Kelompok Teduhan di Tumbang Besar. Kelompok keluarga ini diketuai Kri Ismail dan dibantu oleh 3 orang, yaitu Puyang Kapuk, Puyang Perwakeng, dan Puyang Bunting. 4. Kelompok Rumbai Kuning di Karangtengah. Kelompok keluarga ini diketuai Puyang Talib dan dibantu oleh 2 orang, yaitu Puyang Siok dan Puyang Kejake alias Maling Sampurna. Dari semua ketua kelompok itu, Kimas Bunang yang terkenal karena bijaksana dan sakti. Karena pengalaman-pengalaman yang dialami oleh kelompok-kelompok itu, Kimas Bunang mengajak kelompok-kelompok itu bermusyawarah untuk memilih pemimpin dan mendirikan dusun untuk tempat tinggal bersama. Musyawarah berhasil memilih pemimpin dan tempat yang akan dibangun untuk dusun. Mereka yang terpilih ialah Puyang Jipang diangkat menjadi Depati, Puyang Kimas Bunang diangkat menjadi Panglima, Puyang Kri Ismail diangkat menjadi Hulu Balang 1, Puyang Kapuk diangkat menjadi Hulu Balang 2, Puyang Talib diangkat menjadi pemimpin peribadatan. Dusun didirikan di daerah Sungai Lagen. Dusun itu diberi nama Ulak Terbandung. Kemudian, nama Dusun Ulak Terbandung diubah menjadi Ulak Bandung. Sesudah Ulak Bandung diresmikan sebagai dusun, maka dengan mempergunakan perahu Depati Jipang Puyang Kri Ismail, Puyang Kapuk, dan pembantu-pembantu lainnya berangkat memeriksa hutan-hutan di daerah Lagen yang termasuk daerah kekuasaannya. Dalam perjalanan, mereka melihat daun-daun kelapa muda berhanyutan dari hulu Sungai Lagen. Depati Jipang memerintahkan salah seorang hulu balangnya mengambil daun-daun itu. Depati Jipang memperkirakan bahwa di hulu Sungai Lagen ada dusun yang baru saja mengadakan pesta. Daun-daun kelapa muda ini bekas dipergunakan untuk menghias pintu-pintu gerbang. Untuk menyelidiki lebih jauh, Depati Jipang memerintahkan Kri Ismail dan Puyang Kapuk menyusuri Sungai Lagen sampai ke hulunya dengan pesan bahwa kalau di sana ada dusun, supaya diajak bergabung menjadi satu dengan Dusun Ulak Bandung. Kri Ismail dan Puyang Kapuk berangkat melaksanakan perintah Depati Jipang. Tiba-tiba ada 3 orang selang, orang jelmaan makhluk siluman masuk ke Dusun Ulak Bandung. Dari mana orang selang itu asalnya dan kedatangannya tidak diketahui. Kedatangan orang selang itu disampaikan oleh rakyat Dusun Ulak Bandung kepada Depati Jipang. Oleh Depati Jipang, ketiga orang selang itu diperintahkan menghadap. Waktu ditanyai oleh Depati Jipang, mereka itu menjawab bahwa kami berasal dari negeri Silang. Silang tidak kelihatan dan dusun kami bernama Resam. Kami datang karena diutus oleh Raja Negeri Resam untuk menemui Puyang Kimas Bunang. Ketiga orang selang itu adalah Putra Maya, anak Raja Negeri Resam, Sejagat, Panglima Raja Negeri Resam, Sebumi, Hulu Balang Raja Negeri Resam. Ketiga orang ini dibawa ke balai dusun untuk diperlihatkan kepada seluruh pimpinan dan rakyat Dusun Ulak Bandung. Kri Ismail dan Puyang Kapuk datang dan melaporkan perjalanannya. Mereka melaporkan bahwa tidak ada dusun di sekitar hulu Sungai Lagan dan tidak ada bekas orang mengadakan pesta. Mendengar laporan itu, Kimas Bunang berkata, dusun yang dicari itu tidak kelihatan silam, akan tetapi utusannya sudah sampai. Ini orangnya, sambil menunjuk rombongan orang negeri Resam.
Kemudian Putra Maya meneruskan ceritanya sebagai berikut. Kami ini penduduk negeri silam yang bernama Negeri Resam. Kami ini orang baik-baik, jujur, tidak pernah dusta. Sebab bila mana kami berbuat yang tidak baik akan dibuang dari negeri silam dan ditempatkan di ujung dusun. Orang silam yang dibuang di ujung dusun itu suka mengganggu orang. Kedatangan kami menemui Kimas Bunang dengan maksud mengucapkan terima kasih atas budi baik Kimas Bunang yang telah menerima dan memelihara ibu dan adik perempuan kami yang sedang menderita suatu penyakit pada waktu dusun Ulak Bandung belum berdiri, serta Kimas Bunang belum beristri. Ibu dan adik perempuan kami menghilang pulang ke negeri silam pada waktu dusun Kimas Bunang ditimpa wabah penyakit. Kepergian ibu dan adik perempuan kami tidak diketahui oleh Kimas Bunang. Kimas Bunang mencarinya tetapi tidak bertemu. Kami datang melamar Kimas Bunang untuk menjadi suami adik perempuan kami. Untuk ini kami serahkan azimat ini kepada Kimas Bunang. Dengan azimat ini Kimas Bunang akan dapat masuk ke negeri Resam. Azimat diterima oleh Kimas Bunang setelah diberi petunjuk pantangan-pantangan orang Resam. Sesudah selesai bercerita, Putra Maya dan kedua orang hulubalannya dijamu makan seadanya. Sesudah itu mereka mohon diri pulang ke negeri silam Resam. Kimas Bunang memang sudah melihat anak Raja Resam yang jatuh cinta kepadanya. Orangnya cantik tak ada bandingannya pada zaman itu. Kimas Bunang datang melamar anak Raja negeri Resam dan diterimanya dengan syarat. Kimas Bunang tidak boleh berdusta. Syarat ini diterima oleh Kimas Bunang. Kawinlah Kimas Bunang dengan anak Raja negeri Resam. Dari perkawinan ini, Kimas Bunang mendapat seorang anak laki-laki. Pada suatu waktu dusun Ulak Bandung diserang oleh orang silam Resam yang dibuang di hulu negeri Resam. Orang silam banyak yang sakti, bisa menghilang. Telah banyak membunuh penduduk dusun Ulak Bandung. Kimas Bunang akhirnya melawan orang silam di samping dapat menghilang. Kimas Bunang dapat pula menghilangkan dusun Ulak Bandung dengan cara menutupi pinggiran dusun itu dengan sayak kulit kelapa sehingga tidak dapat dilihat oleh orang silam. Kebiasaan menutupi pinggiran dusun dengan sayak pernah dilakukan oleh Kimas Bunang ditiru oleh penduduk dusun Ulak Bandung sekarang ini dengan maksud agar supaya orang bunia, makhluk halus tidak masuk dan tidak mengganggu. Pada waktu Kimas Bunang akan berangkat menyerang silam yang bermusuhan dengan penduduk Ulak Bandung, anaknya menangis. Bapak, hendak pergi kemana? Sudah berkali-kali Kimas Bunang berusaha menghentikan tangis anaknya akan tetapi masih menangis terus. Akhirnya berkatalah Kimas Bunang, "Sudahlah nak, jangan mengikuti bapak. Kalau bapak pulang nanti akan kubawakan telur kerbau." Kedustaan Kimas Bunang adalah mengatakan telur kerbau. Kebohongan Kimas Bunang ini didengar oleh istrinya. Nasi sudah menjadi bubur, kata sudah terkatakan, berkatalah istri Kimas Bunang, "Oi, kakak Kimas Bunang, syarat bapak sudah kakak langgar dengan kata-kata dusta yang telah kakak katakan kepada anak kita. Hari itu merupakan hari nahas bagi Kimas Bunang. Azimat yang diberi oleh orang Resam hilang dan istrinya menghilang. Kimas Bunang mencari Azimat dan istrinya yang hilang, tetapi tidak bertemu. Dengan hilangnya Azimat itu, Kimas Bunang tidak dapat menemui istrinya dan tidak dapat datang ke negeri orang Resam. Dusun Ulak Bandung hancur lebur diserang oleh orang silam pinggiran. Akibat penduduk Ulang Bandung melanggar pantangannya sendiri, yaitu menanam labu di hulu dusun. Penduduk Ulang Bandung pernah dijanjikan tidak boleh menanam labu di hulu dusun. Akan tetapi labu ditanam dan berbuah. Masuklah orang silam, menyerang dusun Ulak Bandung dan menghancurkan dusun tersebut. Kimas Bunang lari pulang ke rumah dan hanya ada anaknya. Disadari oleh Kimas Bunang dan berkata, "Aku benar-benar melanggar janjiku, sudah berkata bohong ke anakku." Penyesalan Kimas Bunang yang sangat dalam, dia kehilangan istri dan azimatnya.